Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya semua? Hari ini sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Materinya adalah sistem bahan bakar bensin konvensional. Sebelum kita memulai, seperti biasa, ketua kelas. Teman-teman, sebelumnya kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Kemudian Bapak dulu lihat. Jadi ini saya anggap satu kelompok. Alhamdulillah untuk absennya sudah ada semua. Kemudian supaya kita lebih semangat lagi, kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kemudian anakku semua, jadi Bapak lanjut. Nah, ini adalah kompetensi dasar. Ada dua anakku semua, jadi 3.4 itu adalah pengetahuan. Kemudian 4.4 itu adalah keterampilan. Nah, ini adalah indikator pencapaian kompetensi. Perhatikan gambar berikut. Mungkin ada yang bisa memberikan komentar. Anakku semua didorong atau mobil ini tidak bisa bunyi. Kira-kira ada berkomentar, coba satu atau dua orang. Kemungkinan mati aki. Oke, betul. Yang pertama adalah akinya kemungkinan mati. Oke, betul. Ada yang Kemungkinan kehabisan bahan bakar, Pak. Oke, betul. Jawabannya adalah kemungkinan kehabisan bahan bakar. Itu bisa jadi. Dan itu memang pasti kalau akinya tidak berfungsi dengan bagus, itu tidak bisa di starter. Kemudian kalau bahan bakarnya tidak ada atau sistem bahan bakarnya kurang bagus, itu tidak bisa dijalankan. Ada yang lain? Businya, Pak. Oke, businya. Betul. Jadi sudah ada jawaban 3. Yang pertama adalah busi. Yang terakhir tadi adalah busi. Itu menyangkut dengan sistem pengapian. Sistem pengapian itu. Kemudian tadi baterai juga termasuk sistem pengapian. Kemudian bensinnya tadi masuk ke sistem bahan bakar. Nah, ini adalah video sistem bahan bakar. Mesin bensin, yaitu campuran udara bahan bakar yang benar, kompresi yang benar, dan pembakaran yang baik. Fuel system terdiri dari komponen berikut ini. Fuel tank, di mana bahan bakar disimpan. Fuel filter untuk menyaring kotoran. Fuel pump yang mengirim bahan bakar bertekanan ke karburator, di mana bahan bakar dan udara dicampur, dikabutkan dan dikirim ke mesin. Charcoal canister yang mencegah uap bahan bakar keluar dari fuel tank, serta fuel line yang menghubungkan berbagai komponen. Jadi itu tadi dijelaskan sedikit tentang komponen daripada sistem bahan bakar konvensional atau karburator. Itu tadi mulai dari tangki bahan bakar, kemudian sampai ke karburator. Kemudian yang berikut adalah fungsi sistem bahan bakar. Yang pertama adalah mengubah campuran udara dan bahan bakar menjadi kabut. Kemudian yang kedua, campuran tadi yang berbentuk kabut itu dimasukkan ke ruang bakar. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, itu membentuk campuran ideal, artinya campuran yang bagus. Jadi kalau kita umpamanya kerja bangunan, campuran semen dengan pasir sekian banding sekian. Nah, begitupun udara dan bahan bakar harus ada perbandingannya supaya lebih bagus. Di komponen berikutnya adalah karburator. Kemudian di sini Bapak akan tampilkan video lagi. Ini bagaimana cara membuka karburator. Kemudian bersama dengan dijelaskan dengan komponennya masing-masing. Adalah saluran masuk bahan bakar, ya, dari pompa bahan bakar masuk melalui saluran ini. Pompa akselerasi
Lalu di sini ada katup solenoid. Lalu ini ada baut untuk menyetel putaran idle. Lalu ini katup gas ya, ini nanti terhubung langsung dengan pedal gas di mobil. Selanjutnya ini adalah power piston ya, digunakan pada sistem beban saat kendaraan membawa beban yang berat. Power piston ini akan membuka saluran sehingga bahan bakar yang dimasukkan ke dalam intake manifold menjadi lebih banyak. Nah, di sini adalah pompa akselerasi tadi ya, di sini. Ini pompanya di sini. Bentuknya seperti ini ya. Pompa ini akan menambah jumlah bahan bakar saat as pelampungnya. Lalu di atas pelampung ya, maaf. Di sini ada jarum, katup jarum ya. Katup jarum ini berfungsi untuk membuka dan menutup saluran masuk bahan bakar. Ini adalah bagian dalam karburator ya. Di sini ada nozzle primer, lalu ini nozzle sekunder, lalu ini ada nozzle akselerasi ya, digunakan untuk yang digunakan oleh pompa akselerasi. Di sini ada air breather nomor 1, lalu ini air breather nomor 2, lepas venturi primer dan venturi sekunder. Venturi primer, lalu ini adalah venturi sekunder, sama seperti bentuknya ya dengan venturi yang primer, cuma ukurannya memang lebih kecil. Bahan bakar masuk melalui main jet sekunder, lalu ke sini, di sini ya. Di sini nanti akan bercampur dengan udara, lalu keluar melalui nozzle sekunder. Di sini ada pegas ya, pegas pengembali pada pompa akselerasi. Selanjutnya kita lepas seloja, lalu kita lepas main jet sekunder, kita lepas main jet primer. Ini main jet primer, kita lepas main jet primer. Ini main jet primer, ini main jet sekunder. Ini slow jet yang digunakan pada putaran idle dan putaran rendah. Lalu di sini adalah katup gas primer. Lalu di sebelah sini katup gas sekunder. Di sini ada lubang idle ya. Lubang idle ini tempat keluarnya bahan bakar saat putaran idle. Lalu di atasnya ada lubang slow port yang digunakan saat kecepatan rendah. Jadi tempat keluarnya bahan bakar saat kecepatan rendah. Lalu yang selanjutnya di sini ada baut yang berlubang ya. Lubangnya ini mengarah ke power ke sini. Sehingga saat terjadi kevakuman di sini, akan terhubung ke sini ya. Sehingga power piston dapat bekerja. Selanjutnya kita lepas katup solenoid. Ini adalah katup solenoid, berfungsi untuk memutus saluran bahan bakar, sehingga saat mesin dimatikan bahan bakar tidak dapat masuk ke intake manifold. Anakku semua masih semangat? Ya Pak. Oke, kita lanjut. Jadi untuk slide berikutnya itu berhubungan tadi dengan video pembelajaran yang pertama dengan yang kedua. Nah, coba diperhatikan, oke? Nah, ini saya lanjut. Jadi ini adalah cara kerja karburator. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari, cara kerja karburator itu sama dengan semprotan nyamuk. Selanjutnya adalah, ini adalah sistem yang bekerja pada karburator. Yang pertama adalah sistem pelampung. Kemudian ini adalah jarum. Jadi pada saat bahan bakar kurang di ruangan pelampung ini, maka pelampungnya akan turun. Kemudian jarumnya juga akan ikut turun. Sehingga bahan bakar yang dari sini tadi akan masuk ke dalam. Kemudian pada saat bahan bakar ini mengisi ruang ini, kemudian mengisinya banyak, kemudian pelampung ini akan naik
sehingga dia mendorong jarum, maka lubang masuk bahan bakarnya ini akan tertutup. Jadi begitu terus cara kerjanya bahan bakar yang ada di karburator. Jadi pelampungnya pada saat bahan bakarnya kurang di ruangan pelampung, maka pelampungnya akan turun. Kemudian setelah terisi pelampungnya akan naik, kemudian jarumnya akan menutup saluran masuk seperti pada gambar ini. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem stasioner atau kecepatan lambat. Sistem ini bekerja pada saat mesin baru dinyalakan. Jadi pada saat mesin baru dinyalakan, maka sistem stasioner ini atau sistem kecepatan lambat ini yang bekerja. Jadi, kemudian saya lanjut. Berikutnya adalah ini sistem kecepatan ini. Seperti ini skema aliran bahan bakarnya. Dari sini main jet, kemudian masuk ke ruang venturi ini. Nah, ini adalah kecepatan tinggi. Kemudian yang berikut adalah sistem percepatan. Ini sistem percepatan atau akselerasi. Ini biasanya terjadi pada saat kalau kita membawa kendaraan itu mau melambung kendaraan yang ada di depan. Itu tiba-tiba gasnya diputar atau dilenja secara mendadak tinggi, maka sistem percepatan ini akan bekerja. Kemudian yang terakhir ada dikatakan sistem cuk. Jadi ini biasanya dipergunakan pada saat kita baru memulai menghidupkan mesin. Jadi kalau mesin sukar dihidupkan, sistem cuknya itu secara manual dan ada juga secara otomatis. Kemudian anakku semua, ini adalah yang terakhir sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini. Ini ada pertanyaan, itu apa saja komponen sistem bahan bakar. Ini tadi sudah jelaskan di video pembelajaran tadi dan dijelaskan di materi tadi. Kemudian apa saja komponen karburator. Jadi nanti kalian jawab kemudian kirim ke WA group yang tadi. Jadi dijawab kemudian dikirim ke situ. Nanti Bapak periksa, kemudian mudah-mudahan jawabannya bisa bagus, bisa benar semua. Jadi sebelum kita pembelajaran hari ini, jadi saya simpulkan bahwa untuk sistem bahan bakar konvensional itu bekerjanya secara mekanis. Beda dengan sistem bahan bakar injeksi. Jadi sistem bahan bakar konvensional atau karburator untuk saat sekarang ini sudah tidak diproduksi lagi. Digantikan dengan sistem injeksi, tetapi tetap harus perlu dipelajari karena ini adalah dasar dari sistem bahan bakar. Saya harap anak-anakku semua sudah bisa paham dan mengerti. Dan untuk prakteknya nanti kalau sudah pembelajaran tatap muka atau ada waktu, saya bagi kelompok, kemudian kita praktekkan. Jadi si karburator itu nanti kita bongkar sesuai dengan yang kita lihat tadi di video yang Bapak putar. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran anakku semua, jadi saya minta kembali ketua kelas Baso untuk memimpin doa sebelum kita akhiri pembelajaran. Silakan Baso. Teman-teman, sebelum kita selesai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anakku semua, kemudian tetap jaga kesehatan. Sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, jadi pertemuan kali ini saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.